Baik, di sesi yang kedua ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Dan termasuk juga, sekalian akan kita bahas juga di dalam pokok bahasan ini, ya, area perbedaan setiap individu. Area perbedaan setiap orang. Satu dengan yang lain, itu berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak seseorang itu di dalam kandungan bahkan setelah dia lahir, berkembang dan bertumbuh dan dewasa, sebenarnya upaya atau usaha untuk mendidik anak itu perlu dilakukan secara konsisten. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendidik anak yang masih di dalam rahim ibunya? Untuk itulah ada sebagian orang yang menganggap memperdengarkan musik-musik klasik bagi bayi yang dalam kandungan penting. Ini benar. Memang ini memberikan pengaruh yang signifikan di dalam membangun kecerdasan anak. Tapi harus saya jelaskan juga, tidak semua tipe anak langsung mendapatkan dampak daripada memperdengarkan musik-musik klasik itu dapat membangun kecerdasan anak. Tidak selalu semua anak ya terbangun kecerdasannya dengan pola ini. Untuk sebagian tipe anak boleh memang. Itu sangat berarti. Saya punya dua anak. Anak saya yang pertama, dulu saya sering memperdengarkan musik-musik klasik waktu dia dalam rahim mamanya. Setelah dia lahir, lalu dia sampai sekarang bertumbuh dan berkembang menjadi mahasiswa, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Di mana anak saya yang pertama ini, dia lebih mudah memahami dan menyerap pelajaran itu kalau dibarengi dengan mendengarkan musik. Tapi coba saya bandingkan dengan anak saya yang kedua. Itu nggak masuk dalam akalnya. Nah, bagi dia, mendengarkan musik sambil belajar, itu justru mengganggu konsentrasinya. Tapi yang saya katakan dalam konteks ini, teori ini memang ada benarnya, tapi tidak bisa serta-merta dilakukan kepada semua anak. Ya, waktu seorang anak atau kita sendiri berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan satu dengan yang lain, dimanapun dalam lingkungan apapun, termasuk lingkungan yang baru, juga itu memberikan kontribusi di dalam memacu perkembangan kecerdasan anak. Interaksi loh Bapak Ibu ya. Saling berkomunikasi, bergaul dengan satu dengan yang lain. Itu rupanya juga menjadi salah satu faktor pemicu menumbuh kembangkan kecerdasan anak. Untuk itulah sebenarnya, dulu kan baru ada sekolah itu hanya di konteks TK. Tapi 10 tahun terakhir, pemerintah menggaungkan bahkan membuka program khusus namanya kelas PAUD kan. Mengapa itu dibuka? Karena dirasakan karena lewat sekolah PAUD itu akan berikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mulai berinteraksi dengan teman-teman yang lain di sekolah, walaupun mungkin hanya sebatas 2-3 jam. Walaupun mungkin yang dilakukan di sana hanya bermain. Kenapa itu dilakukan? Karena itu bagian daripada membangun kecerdasan anak rupanya. Untuk itu kita para orang tua, ya, begitu semangatnya sudah memasukkan anak-anaknya untuk ikut PAUD kan. Karena kenapa? Di sekolah itu, di sekolah PAUD itu tidak akan berjumpa, bertemu, berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain kan. Kalau di rumah, dia tidak punya teman yang seumuran, yang juga memenuhi kebutuhannya seperti usianya kan tidak punya. Nah, itu ada maksudnya, ada tujuannya di situ membangun kecerdasan anak. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu membahas lebih dalam.
konsep dasar psikologi pendidikan Kristen itu, konsep dasar psikologi pendidikan ini di dalam kehidupan kita dan juga dalam pelayanan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip psikologi sebenarnya cukup beraneka ragam. Contoh, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Di kampusnya Bang Jona itu tuh, wajib hukumnya. Seseorang calon peraja IPDN harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya tes psikologi. Bahkan, ini seringkali tes psikologi itu bisa menggugurkan ratusan anak, bahkan ribuan anak. Karena dia tidak lulus ya. Itu bisa menggugurkan. Apalagi kalau masuk tentara. Ya, dibutuhkan tes psikologi dalam penerimaan mahasiswa baru. Ya. Terus, psikologi itu juga sangat berhubungan dengan perencanaan pendidikan. Ya, untuk usia, ya, umur sekian sampai sekian, cocoknya, materinya, kurikulumnya, harus bagaimana, itu kan beda-beda. Juga di dalam penelitian kependidikan dibutuhkan juga prinsip-prinsip psikologis. Makanya dengan adanya ilmu psikologi ini kan sebenarnya ini sangat bersyukur dan berterima kasih kita kepada para ahli-ahli yang menemukan dan mengembangkan ilmu psikologi ini sebenarnya. Karena kita sebagai hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kan bisa terbantu sebenarnya dengan prinsip-prinsip ya dari ilmu psikologi ini. Bahkan di dalam administrasi pendidikan pun dibutuhkan juga ya prinsip-prinsip psikologi serta pemilihan materi pelajaran, termasuk juga penempatannya ya. Saya sudah singgung minggu yang lalu. Ya, materi pelajaran yang kelas berat seperti matematika itu kan biasanya selalu didahulukan di jam-jam pagi tuh. Ya, mengapa? Karena kalau di jam-jam pagi, ya semangat anak-anak, kesegaran pikirannya, hatinya, tubuhnya kan masih stabil tuh. Ya, itu makanya pelajaran olahraga, seni budaya kan dibuat itu ke siang hari kan gitu. Karena ada pertimbangan psikologis yang sedang dipakai di sana. Interaksi belajar mengajar juga membutuhkan prinsip-prinsip psikologis. Jadi dalam konteks ini, guru tidak lagi hanya memakai pola lama ya di dalam mengajar murid-muridnya. Termasuk saya kategorikan tadi, ya pola menghukum anak murid, anak siswa hari ini tidak lagi relevan memakai hukuman fisik. Enggak. Ya, tapi lebih memberikan bentuk-bentuk hukuman yang bersifat konstruktif. Prinsip psikologi ini juga bermanfaat untuk pelayanan bimbingan konseling. Ya, makanya di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus biasanya sudah ada juga namanya bidang konseling. Ya. Dan kalau di sekolah-sekolah SD SMP ini biasanya langsung ditangani wakil kepala sekolah. Karena ini akan menolong siswa bagaimana mengatasi soal demi soal, masalah demi masalah yang mereka hadapi. Ya, di dalam proses belajar. Kita akan bahas lebih dalam beberapa hal penting dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, saudaraku, psikologi pendidikan itu adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan dan juga riset psikologis. Contohnya, tes temperamen. Tes temperamen itu manusia itu kan dibagi dalam 4 temperamen. Ada kolerik, ada sanguin, ya, ada lagi relater, ya, dan lain sebagainya. Itu lahir keempat temperamen itu melalui sebuah riset psikologis. Ya, sehingga dapatlah manusia di dunia ini disimpulkan hanya dibagi 4 temperamen. Nah, nanti untuk lebih lanjut, Bapak Ibu, kita akan bahas itu nanti dengan melakukan tes temperamen. Ya, yang akan nanti Bapak Ibu isi sendiri dan jawab sendiri. Jadi objektif nanti Bapak Ibu bisa tahu temperamennya itu apa,
dan di apa kelebihan setiap temperamen masing-masing dan apa kekurangan, dan bagaimana kita meminimalkan kekurangan dari temperamen kita, dan bagaimana memaksimalkan kelebihan dari setiap temperamen kita. Sekaligus juga di dalam tes temperamen itu kita akan ditolong. Bagaimana kita berkolaborasi dengan semua orang di dalam setiap waktu tempat yang berbeda. Dan juga dalam tes temperamen ini sebenarnya, kalau kita hubungkan ini dengan konteks guru, kita akan jadi seorang guru yang efektif. Tahu betul ya temperamen setiap anak didik kita. Dengan demikian kita jadi tahu juga di mana kekuatan, di mana kelemahan dari setiap temperamen anak didik kita. Maka kita bisa mengisi mereka sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Yang kedua, hasil-hasil temuan riset psikologi tersebut disusun, dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep, teori, dan metode serta strategi yang utuh. Contohnya adalah tes bakat. Soal-soal tes bakat itu ya bisa dirumuskan menjadi soal, menjadi pertanyaan, itu melalui hasil sebuah riset sebenarnya. Ya, itu melalui hasil sebuah riset yang sudah dilakukan jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita hanya tinggal menikmati saja waktu kita mengikuti tes bakat itu sendiri. Nah, saya kira sekarang makin banyak juga bisnis yang sedang dikembangkan di bidang ini saya lihat. Ya, untuk tes bakat ini banyak dikembangkan sekarang. Ya. Nah, yang ketiga, ya, hal penting yang perlu kita pahami dari psikologi pendidikan ini dan berkontribusi dalam hidup kita sehari-hari, ya. Yang ketiga adalah konsep teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan, disusun sedemikian rupa, sehingga menjadi rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktek pendidikan, khususnya dalam hal mengajar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 bulan lalu saya ikut tes kejiwaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya berpikir tadinya soalnya hanya cuma 3 atau 10. Setelah saya lihat soalnya Bapak Ibu, soalnya kurang lebih 600 soal. Begitu. Kebetulan saya ikut tes itu karena saya harus mengurus NIDN saya yang baru. Soalnya 600 soal Bapak Ibu. Saya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk menghadapi dan untuk menyelesaikan dan jawab 600 soal itu. Nah, saya belajar juga sesuatu hal di situ. Saya jadi tahu, oh rupanya ya untuk melihat dan menelisik lebih jauh tentang kejiwaan seseorang sampai sejauh ini ya gitu. Dan saya katakan tadi, ya saya hanya tinggal menikmati saja. Ya, hasil dari soal-soal itu sehingga saya jadi tahu, oh rupanya saya masuk kategori di sini. Ya, menjadi masih sehat secara jiwa. 100%. Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana saya katakan tadi konsep teori metode dari ilmu psikologi itu berhubungan loh, bersinggungan loh dengan hidup kita. Contoh yang lain misalkan adalah di dalam dunia usaha. Pasti Bapak Ibu, ya contohnya misalkan Pak Edward ini, ada namanya penerimaan karyawan, di sana dilakukan yaitu namanya psikotes ya Pak Edward ya. Ya betul Pak Tony. Jadi Pak Edward kan hanya tinggal menyajikan saja itu soal ke orang itu kan, menanyakan saja kan gitu. Pak Edward tidak perlu melakukan riset ulang. Kan gitu. Tapi dengan orang itu menjawab pertanyaan itu, akhirnya Pak Edward langsung dengan simpelnya dapat menyimpulkan, oh anak ini nggak layak deh untuk diterima di perusahaan ini karena nggak cocok ya dari sudut psikologi orang itu di dalam usaha yang sedang kita gelar. Nah jadi di sini pentingnya hal-hal yang
prinsip-prinsip daripada psikologi itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, psikologi dalam pendidikan memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi kita para pengajar. Apa signifikansinya? Yang pertama adalah kita itu jadi bisa memahami bahwa memang nyata setiap siswa kita itu berbeda. Itu sudah pasti. Mereka berbeda. Satu dengan yang lain. Ya. Perbedaan itu terbawa sejak dia dari lahir. Ya. Itu dibawa sejak dari lahir. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita seorang guru harus tahu bahwa memang ya, anak-anak didik kita itu, orang-orang yang kita ajar itu berbeda. Sehingga kita dapat memberikan metode cara pelayanan yang berbeda juga. Ya, mulai dari tugasnya, ya, dan juga perkembangannya hingga dalam menelisik lebih jauh tentang potensi yang mereka miliki. Yang kedua, ilmu psikologi ini sangat berperan penting buat kita karena kita akan ditolong untuk dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Jadi seorang guru harus tahu prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar, bagaimana cara mengajar anak-anak didiknya, dan pendekatan apa yang harus dia pakai di dalam mengajar setiap anak didik. Yang artinya kita tidak boleh memakai satu pendekatan saja. Kalau guru-guru tempo kita dulu melakukan mengajar kita itu kan dengan satu memakai pola pendekatan saja. Ya, artinya apa? Searah terus kan gitu. Nggak pernah kita dikasih ruang dan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang bertanya, langsung diketok kepalanya. Karena menganggap itu sudah mengancam wibawa dan harga diri sang guru. Gitu. Dulu dosen saya juga ada yang begitu, Bapak Ibu. Karena saya sering nanya, lama-kelamaan beliau tersinggung. Beliau panggil saya. Dan beliau bilang, Ton, kamu nggak usah nanya-nanya ya. Dan saya nggak mau kamu ke depan nanya-nanya saya lagi. Kalau kamu masih terus nanya, kamu cari dosen lain. Saya diancam Bapak Ibu. Ya udah, saya cari dosen lain. Nah, kita guru yang ada di zaman now ini nggak boleh begitu Bapak Ibu ya. Muridnya zaman kan kita udah belajar psikologi gitu. Saya justru melihat begini. Maksud dan tujuan dari pertanyaan itu baik sekali. Satu, bagi saya, pertanyaan itu menolong saya ya untuk memberikan penjelasan pemahaman yang lebih baik. Itu satu. Karena bisa saja kalau tidak ada pertanyaan, saya menganggap, oh semuanya berarti udah beres. Tapi dengan adanya pertanyaan, berarti saya diingat tuh. Diingatkan. Ada hal-hal lain yang belum saya jelaskan lebih dalam. Jadi menolong justru pertanyaan itu. Tapi saya katakan tadi, kalau guru-guru atau dosen-dosen yang tidak belajar psikologi pendidikan, itu dianggap ancaman. Kan gitu. Oke lah, memang bisa saja ada anak yang punya motif yang bengkok ya, alias menjatuhkan. Tapi bagi saya, oke-oke aja, masalah. Nggak usah takut gitu. Karena bagi saya, kalau motif anak itu misalkan bertanya ke saya untuk menjatuhkan saya, nggak apa-apa. Yang penting saya jawab dengan benar dan saya jawab dengan semaksimal mungkin. Akhirnya kan dengan sendirinya anak itu jadi sadar, oh rupanya Pak Tony paham betul yang saya tanya. Kan gitu. Yang ketiga, pertanyaan itu penting untuk meluruskan persepsi orang dari informasi yang kita sampaikan. Karena begini Bapak Ibu, waktu kita menjelaskan sesuatu, belum tentu persepsi kesimpulan orang kan sama kan? Belum tentu sama loh. Maka supaya tidak multitafsir, penjelasan yang kita sampaikan, kita berikan ruang dan ruang kesempatan kepada orang bertanya. Kan? Sehingga apa? Kita dapat menyamakan persepsi mereka. Kita dapat menyamakan kesimpulan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut ditanya. Ya, maka saya senang
selalu saya kasih ruang dan kesempatan kepada Bapak Ibu, ayo ditanya aja nggak apa-apa. Kan gitu. Kita cari sama-sama jawabannya. Kalau saya tidak langsung menemukan jawabannya kan gitu. Karena saya sedang membangun suasana ya atau iklim belajar yang kondusif di kelas kita. Supaya iklim yang kondusif ini juga Bapak Ibu bisa gunakan di dalam mengajar orang-orang di sekitar kita. Apakah karyawan kita, anak didik kita, kan gitu. Jemaat kita. Tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi Pak Tony kalau misalkan nih, kita nggak bisa jawab hari itu juga, detik itu juga, gitu. Malu dong, harga diri gue di mana? Jangan pikirin harga diri. Karena nggak ada relevansinya harga diri dengan menjawab pertanyaan. Harga diri kita itu ya sudah ditebus oleh darah Yesus kok. Di salib. Ya kan? Jadi udah fix kok. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan dengan kita tidak sanggup menjawab pertanyaan, hari ini kita turun menjadi turun 2-3 kilo, nggak ada hubungannya. Iya, kalau nggak langsung pun tidak apa-apa. Kita katakan saja, baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu Saudara, tapi mohon maaf, saya tidak bisa jawab hari ini karena saya butuh waktu untuk mencari jawaban yang terbaik. Tapi minggu depan, pasti akan saya jawab. Itu aja kan selesai. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan menciptakan iklim yang kondusif. Ya. Nah, yang kedua, untuk memilih strategi, metode, dan metode pembelajaran. Gunanya ilmu psikologi itu buat kita. Maka saya katakan tadi, kita guru, pengajar tidak boleh lagi hanya memakai pola tempo dulu, cara tempo dulu, strategi tempo dulu dalam mengajar. Termasuk juga dalam berikan pendisiplinan dan hukuman bagi anak didik kita. Sudah tidak boleh. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Hari-hari ini, kalau orang tua mendidik anaknya, padahal begini udah besar. Nggak usah dulu sudah mahasiswa deh. Dari kecil biasa, ya mengajar anak-anaknya itu dengan cara apa? Pukul. Apa yang terjadi? Kepahitan kan? Akhirnya apa? Anak itu tidak bertumbuh dan berkembang dengan sempurna kan? Tiba-tiba tuh, ya, setelah dia makin merasa sudah cukup umur, sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Disitulah muncul apa? Anak menghabisi orang tuanya. Baru hari ini saya dengar berita, saya tonton berita. Baru hari ini. Saya kaget juga tuh. Seorang anak yang masih berusia 17 tahun. Bapak ibu. Mamanya dipukulin. Sampai mati pula. Itu di Lampung. Jadi bagi kita sebagai orang tua, ini penting buat kita juga. Bukan hanya hubungannya dengan kalau kita mendidik anak. Gitu. Mengajar anak orang lain. Ya. Nah, hal berikut kita akan bahas tentang konsep dan dasar dan perbedaan individu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perbedaan individu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita abaikan. Memang itu fakta nyata itu ada di dalam diri setiap orang yang kita dulu. Nah, dengan kita memahami psikologi pendidikan, maka kita jadi paham dan mengerti setiap perbedaan itu dan juga kita ditolong memberikan pengajaran, cara pembimbingan, cara pembinaan yang berbeda-beda juga terhadap setiap anak didik kita itu semua. Perbedaan individu itu Bapak Ibu dimiliki oleh setiap orang, baik secara fisik, baik non fisik. Dan biasanya perbedaan setiap individu tadi, baik secara perbedaan fisik dan non fisik tadi, itu mereka juga memiliki karakter yang berbeda. Pasti juga mereka memiliki ciri khas yang berbeda juga satu dengan yang lain. Dan perbedaan-perbedaan tadi Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting juga di dalam pengembangan, dalam pengajaran setiap peserta didik. Nah, beberapa perbedaan penting yang dapat kita perhatikan dalam pengajaran sehingga proses pembelajaran itu Bapak Ibu ya memberikan stimulan, dorongan ya yang konstruktif di dalam diri anak didik kita.
Ya, maka akan kita lihat di sini lebih lanjut Bapak Ibu bahwa memang perbedaan itu ada yang didasari oleh perbedaan bakat, minat, kecepatan dalam memahami, menangkap sesuatu, mengerti sesuatu itu berbeda juga anak didik kita, dan juga cara belajar anak berbeda. Setiap anak memiliki dasar bawaan, dan dasar bawaan itu pasti akan mengalami perubahan seturut dengan pengalaman, kebutuhan anak, dan kemampuan dasar bawaan berbeda tersebut. Juga pasti mempengaruhi minat anak belajar, juga membawa dampak terhadap perbedaan. Nah, pembelajaran individu merupakan satu upaya memberikan kesempatan kepada siswa supaya dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya. Bapak Ibu, saya jadi teringat hari-hari ini ada persaingan yang cukup ketat, ya, bimbingan belajar. Ada persaingan yang cukup ketat bimbingan belajar. Kalau pola bimbingan belajar tempo dulu kan itu masih memakai format lama, artinya belum mengikutsertakan ya psikologi pendidikan, belum. Tapi hari-hari ini bimbingan belajar sudah mempergunakan, sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Contoh konkret. Sekarang ada bimbingan belajar yang berani mereka menawarkan kepada orang tua. Proses pembimbingan kepada anak-anak itu dengan cara apa? Melalui cara pendekatan psikologi. Konkretnya, waktu anak saya dia bimbingan di sebuah tempat. Ya, sebelum mulai ikut bimbingan itu, dia diikutsertakan dengan namanya tes psikologi. Dan setiap tahun dia harus ikut tes psikologi di tempat dia bimbingan belajar itu. Dan saya orang tua dapat rapotnya. Dan dikasih laporannya. Pak, dulu hasil tes psikologi anak Bapak setelah di awal waktu masuk bimbel ini begini Pak. Nilainya sekian. Nah, setelah anak Bapak ikut 1 tahun, ini Pak nilai tes psikologi mereka. Jadi di situ saya lihat, ini keren nih bimbelnya nih, bagus. Nah, itu salah satu contoh yang konkret sebenarnya. Bagaimana memanfaatkan psikologi pendidikan ini di dalam proses mendidik. Dan saya lihat ya, anak itu memang betul diajar sesuai dengan perbedaan mereka. Iya. Diajar itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, ya memang sih Bapak Ibu, sayangnya kita tempo dulu kan nggak dapat itu ya. Tapi ya sudahlah. Minimal ini kan kita diperlengkapi hari ini supaya kita bisa mendorong, mengingatkan dan mengajar anak-anak kita sendiri dulu kan gitu ya. Dan juga dapat mengajar orang-orang yang kita layani. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan melihat lebih jauh lagi tentang perbedaan siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran dapat kita bagi atau dapat dikategorikan atau diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi. Ya, perbedaan siswa dalam menerima dan menyerap pelajaran. Yang pertama, perbedaan fisik. Contohnya, jenis kelamin, berat badan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Ini setiap anak didik kita itu kan berbeda itu. Ya. Maka contohnya, kalau anak didik itu memiliki kekurangan dalam hal masalah pendengaran, maka sebaiknya kita sebagai guru menempatkan anak itu di posisi tempat duduk yang paling depan. Kalau anak itu punya persoalan masalah penglihatan yang sudah tidak terlalu jelas, maka lebih baik anak didik itu kita tempatkan di tempat yang paling depan. Ya, itu contoh-contohnya misalkan. Nah, perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, keyakinan atau agama, relasi antara orang tuanya dengan dirinya dan sesama orang tuanya, dan juga perbedaan suku. Itu juga sangat berhubungan dengan bagaimana seseorang anak itu menerima atau menyerap pelajaran. Maka contoh yang paling seorang anak, jikalau dia lahir dan dibesarkan dari keluarga yang broken home, di mana hubungan papa mamanya sudah tidak lagi harmonis, tidak lagi sehat, itu pasti berimbas
terhadap penerimaan atau daya serap siswa dalam memahami pelajaran ini. Maka biasanya anaknya seringkali bengong. Nah, untuk yang begini kan pasti perlu konseling kan, mengatasi tipe yang begini. Ya. Apalagi perbedaan kepribadian. Ini menyangkut watak, motif, minat, dan sikap. Juga beda-beda. Contoh, ada tipe anak yang senang dengan pelajaran matematika. Ada tipe anak juga yang lebih menyukai pelajaran sosial. Kan gitu. Maka untuk itulah kenapa ada kelas. Ya, tapi ini di zamannya menteri sekarang kan ini diubah semua nih. Kalau zaman dulu kan ada kelas fisika, zaman kita kan masih ada kelas fisika itu. Ya, ada kelas biologi, ada kelas IPS, ada kelas bahasa itu. Di zaman saya itu masih ada pembagian itu tuh. Tapi kalau sekarang katanya mau dikolaborasikan semuanya. Nah, saya agak bingung juga. Gimana itu nanti? Nah, tapi kan itu implementasinya belum terlihat tuh. Karena kadang-kadang setiap menteri itu kan biasanya kurikulumnya bisa berbeda. Artinya apa? Oke, bisa saja konsepnya dibuat sekarang ada, tapi nanti bisa saja waktu tahun 2024 presidennya ganti, menterinya ganti lagi tuh, bubar lagi tuh. Nah, jadi maka untuk itu kan perlu dilakukan kajian yang dalam. Tidak boleh hanya sekedar supaya kelihatan saya adalah menteri yang keren, ada perubahan, lalu langsung buat perubahan. Tidak boleh begitu sebenarnya. Ya, ada lagi perbedaan intelijensi atau kemampuan dasar dan kemampuan dasar. Daya tangkap, daya nalar, daya kemampuan seorang anak itu berbeda. Yang berikutnya perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah. Itu juga berbeda. Nah, kita akan lihat lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi variasi setiap pribadi-pribadi dalam belajar di sekolah atau di gereja. Dan ini juga kita temui ya di kalangan orang dewasa loh ya. Ya, variasi individu dalam belajar baik secara internal dan eksternal dipengaruhi di bagian ini. Nah, faktor eksternal itu Bapak Ibu itu bicara tentang latar belakang sosial siswa seperti latar belakang keluarga, teman-temannya yang sangat mempengaruhi dia dalam belajar. Itu berpengaruh. Saya sudah sebut contohnya tadi ya. Maka Bapak Ibu, kita perlu menciptakan iklim yang kondusif di rumah ya. Antara hubungan suami dan istri. Karena itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan atau juga proses belajar anak. Jadi kalau orang tuanya tiap hari baku hantam, baku jambak, baku tendang, baku tampar, bisa dibayangkan. Anaknya pasti tidak bisa konsentrasi mendengarkan pelajaran dari gurunya. Karena kenapa? Saudara dia ingat, aduh, baru tadi pagi papa mama saya itu baku hantam, baku jambak, baku tendang kan begitu kira-kira. Sehingga apa pelajaran itu nggak masuk ke pikiran. Nah ini kita orang tua punya peran untuk menciptakan kondisi yang kondusif di keluarga kita masing-masing. Ada faktor internal, yaitu apa? Fisik, mental, intelektual, ya, kognitif dan psikologis anak. Oke. Faktor fisik ini Bapak Ibu itu meliputi kesehatan anak, kesegaran fisik dan alat indera serta fungsi. Ya, alat inderanya, mata, telinga dan sebagainya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Itu juga menjadi perhatian buat kita sebagai pengajar Bapak Ibu. Ya. Nah, maka saya katakan tadi, ya kalau pendengaran anak, penglihatan anak kurang memungkinkan untuk bisa mendengar jelas, untuk melihat jelas, lebih baik kita posisikan di tempat yang paling tepat. Nah, ada namanya faktor mental. Ini yang mental intelektual. Terdiri dari kecerdasan, intelijensi, kognitif, ya, dan juga kemampuan mengenal antara satu dengan yang lain. Termasuk mengamati, berpikir, mengingat, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, mengekspresikan apa yang di hatinya, di perasaannya. Itu masuk dalam kategori mental intelektual di sini, Bapak Ibu. Ya, ini juga setiap anak punya variasi atau perbedaan satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah faktor psikologis. Ini menyangkut sikap, minat, dan motivasi dari siswa di dalam menerima setiap pelajaran dari kita sebagai para pengajar. Itu setiap anak itu punya variasinya, punya perbedaan satu dengan yang lain. Saya berpikir dan juga teringat begini Bapak Ibu ya.
Kenapa anak bisa trauma, bahkan menjadi sangat tidak menyukai satu pelajaran, taruhlah matematika gitu ya. Itu bisa juga dipengaruhi oleh guru yang seringkali memperlakukan anak-anak yang tidak langsung bisa paham dan mengerti dan menangkap pelajaran matematika itu langsung dihakimi, langsung dihukum dengan cara apa? Memukul secara fisik. Sehingga kan itu menciptakan sebuah pengalaman traumatik yang luar biasa. Sehingga anak ini tidak hanya menolak pelajaran itu, tapi juga tidak menyukai guru yang bersangkutan. Ini ya salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi sikap, minat, motivasi siswa dalam belajar. Dari faktor-faktor di atas, Bapak Ibu, akhirnya kita dapat menyimpulkan ya bahwa faktor fisik, mental, intelektual, dan psikologis sangat mempengaruhi perbedaan individu, perbedaan setiap siswa atau orang yang kita ajar. Entah dia masih anak-anak, remaja, pemuda, entah dia masih udah dewasa atau orang. Itu ketiga faktor bagi faktor-faktor ini, fisik, mental, intelektual, dan psikologis tadi, itu pasti mempengaruhi setiap orang. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita akan lihat lebih jauh lagi jenis-jenis perbedaan di dalam diri siswa. Yang pertama adalah perbedaan kognitif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap siswa kita itu beda. Karena setiap siswa itu memiliki persepsi daya tangkap maksudnya tentang hasil pengamatan atau penyerapan atas satu objek. Contohnya apa? Kemampuan anak, kecepatan anak dalam mempergunakan teknologi di zaman kita ini berbeda-beda juga. Beda. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita orang tua yang lahir di zaman jadul, itu Bapak Ibu ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus banyak bertanya sama anak-anak kita. Kalau itu berhubungan dengan masalah penggunaan teknologi. Karena kenapa? Karena di zaman kita dulu kan nggak diajarin bagaimana mempergunakan teknologi yang ada seperti pada zaman ini. Tapi anak-anak sekarang, Bapak Ibu, mereka begitu mudahnya, mereka begitu masifnya mempergunakan teknologi yang ada hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu jangan malu bertanya sama anak kalau memang sesuatu itu kita tidak tahu ya. Saya Bapak Ibu, saya senang dan sering bertanya sama dua anak saya. Ya, karena yang pertama sudah kos, saya tidak lagi bisa nanya sama dia. Tapi saya masih bersyukur masih ada yang kedua. Sehingga kalau saya ada kendalaan, Dek, bantu Papa. Itu cepat-cepat. Saya nggak mau bertanya sama mereka. Karena kenapa? Karena memang zamannya kan mereka adalah zaman di mana mereka sedang hidup di tengah-tengah perkembangan zaman dan teknologi yang luar biasa. Nah, yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Ini menyangkut kemampuan setiap orang berbeda-beda juga di dalam mengkomunikasikan, menjelaskan, menguraikan apa yang ada di hati dan pikirannya dalam bentuk kalimat. Supaya kalimat itu bisa ya dalam bentuk kalimat, tapi kalimat itu juga memiliki arti, makna, masuk akal, dan susunan yang sistematik. Contohnya di sini adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apa sih motivasi saya menghimbau dan mendorong Bapak Ibu, ayo ada pertanyaan kah? Atau kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sharing. Motivasi saya di situ adalah saya mau mendorong kita juga untuk memiliki kecerdasan dalam hal berkomunikasi. Itu maksud saya. Ya. Ada dua bentuk kecakapan berkomunikasi di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, kecakapan berkomunikasi secara lisan. Artinya
secara langsung mengemukakan gagasan, pendapat, pemikiran, atau pengalaman. Itu namanya gagasan. Itu namanya komunikasi lisan tuh. Tapi ada namanya komunikasi tertulis. Yang dalam hal ini akan terlihat dari apa? Dari jawaban-jawaban UAS Bapak Ibu. Gitu. Dari jawaban-jawaban, dari hasil-hasil tugas-tugas dari Bapak Ibu. Dan nanti akan kita nilai lagi itu lewat pengerjaan tesis atau juga skripsinya. Nah, saya lihat begini Bapak Ibu, ada orang, ada hamba Tuhan ya, dia hanya cakap dalam berkomunikasi secara lisan, mengkomunikasikan langsung pemikirannya. Tetapi waktu dia mengungkapkan pemikirannya itu secara tertulis, belum tentu bisa. Maka untuk itu kadang-kadang dia pengkhotbah besar, tapi belum tentu dia bisa menulis buku. Itu ada tipe itu. Nah, tapi saya kira ini semua kan bisa dipelajari kok. Bisa dipelajari. Saya pun dulu sebenarnya sangat tidak tertarik dengan yang namanya menulis. Sangat tidak suka saya. Tapi lama-kelamaan saya melihat begini. Kalau saya hanya sekedar mampu mengkomunikasikan apa yang ada di hati dan pikiran saya, ini terbatas. Saya melayani orang, saya terbatas mengajar orang, saya terbatas memberikan pemahaman kepada orang. Terbatas pasti. Karena kenapa? Itu hanya bisa berlangsung pada waktu orang itu saya ajar tatap muka. Atau mungkin kalau sudah ada sekarang media Zoom ya. Tapi saya berpikir perlu juga ya. Saya coba menumbuh kembangkan kecakapan dalam hal menulis. Ya dimulai dari menulis 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, menjadi berbab-bab, bahkan menjadi 1 buku. Dan itu akan lebih banyak mengcover ya banyak orang. Kasarnya, andai kan saya dipanggil Tuhan dari dunia ini, buku-buku yang pernah saya tulis itu masih bisa dibaca, dipelajari oleh banyak orang. Jadi maksud saya di sini, kecakapan berkomunikasi, berbahasa ini perlu kita bangun. Ada perbedaan kecepatan motorik. Kecakapan motorik ini adalah kemampuan psikomotorik ya untuk melakukan koordinasi ya gerakan saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya apa? Mempergunakan panca inderanya dalam belajar dan berkomunikasi. Contoh konkretnya, kalau Bapak Ibu lihat, setiap kali saya mengajar, saya tidak suka tangan saya vakum. Enggak. Saya biasanya selalu mensertakan ada gerakan tangan dan lain sebagainya. Soalnya kalau kita kuliah langsung, Bapak Ibu nanti masih lihat lagi, saya juga mempergunakan kaki saya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dimaksud dengan ya kecakapan motorik. Dan kita ya sebagai pengajar harus juga mampu melakukan itu dan juga kita mendidik anak didik kita untuk bisa mengkolaborasikan ya supaya mereka ya memiliki kecakapan secara motorik juga. Yang berikutnya adalah perbedaan latar belakang Bapak Ibu. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan perbedaan latar belakang adalah bahwa siswa itu memiliki pengalaman yang berbeda karena mereka lahir dari keluarga yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Dan semua perbedaan-perbedaan tadi, Bapak Ibu latar belakang tadi, itu bisa memberikan 2 dampak. Mempercepat dia memahami sesuatu itu, atau justru memperlambat dia memahami atau beradaptasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Contoh konkretnya, kalau seorang anak sering diikutsertakan di dalam satu perlombaan, entah perlombaan apalah itu, ya, itu akan berkontribusi positif bagi si anak untuk senang ikut berkompetisi di hari-hari yang akan datang. Itu contohnya. Tapi
Tapi kalau anak yang tidak atau tidak pernah bahkan jarang ya dikasih ruang dan kesempatan untuk ikut dalam perlombaan apa saja, maka biasanya anak ini ya menjadi pribadi yang kurang kuat, kurang mampu menghadapi kompetisi. Jadi Bapak Ibu, ya anak-anak kita itu perlu juga kita dorong sebenarnya. Ya, berani untuk berkompetisi. Untuk itulah sebenarnya di sekolah-sekolah itu ada pelajaran-pelajaran yang berupa perlombaan kan. Apakah paduan suara atau di zaman dulu itu ada namanya cerdas, ya cerdas cermat kalau saya tidak salah ya. Nah itu sebenarnya berkontribusi positif itu. Nah yang berikutnya perbedaan bakat. Bakat ini bicara tentang kemampuan khusus yang dibawa oleh setiap orang sejak dia lahir ke dunia ini, yang notabene turunan daripada papa mamanya. Jadi bakat itu berkontribusi juga di dalam merangsang mendorong setiap anak untuk menyerap memahami sebuah ya pengajaran dari guru-gurunya. Contohnya misalkan memfasilitasi anak dengan menyediakan sarana-sarana belajarnya, punya lengkap, peralatan-peralatan alat tulisnya lengkap. Kalau di zaman sekarang ini rasanya anak kan sudah tidak bisa lagi lepas dari yang namanya laptop ya. Termasuk juga dari handphone. Termasuk juga handphone. Itu bisa mendorong anak juga untuk dapat menyalurkan kemampuan dan potensinya. Nah, tapi sebagai guru kita juga harus sadar. Anak-anak di kita itu kan tidak serta-merta mereka memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas yang tadi. Maka untuk itu juga harus kita pahami ya, untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada setiap anak walaupun mungkin mereka tidak punya fasilitas yang keren, yang lengkap seperti teman-temannya yang lain. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar juga berbeda setiap anak itu Bapak Ibu. Ya, ini menyangkut perbedaan ekonomi, budaya, ya, dan bahkan juga sarana-sarana yang ada di sekolah itu sendiri sangat mempengaruhi. Nah, untuk itulah kenapa sekolah kita ini Bapak Ibu selalu terus saya usahakan dan saya terus berjuang supaya ya semua mata kuliah kita itu sudah ada diktatnya atau bukunya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mempelajari ulang. Bahkan supaya Bapak Ibu bisa mengajarkan itu kembali. Nah, dengan adanya teknologi yang ada hari ini, kita mau coba memanfaatkan Bapak Ibu bahwa setiap penyampaian materi atau pelajaran yang disampaikan, baik yang saya sampaikan dan bahkan juga dosen-dosen yang lain itu selalu ya akan kita rekam selalu. Ya, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa nanti mempelajari rekaman pelajaran itu sehingga Bapak Ibu bisa lebih paham dan bisa dimengerti, lebih bisa mengerti. Yang berikutnya perbedaan jenis kelamin dan gender. Sebenarnya antara jenis kelamin ini tidak sama. Jenis kelamin dan gender ini tidak sama Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang orang menyamakan. Jenis kelamin itu sebenarnya lebih merujuk pada perbedaan biologis. Ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu lebih merujuk kepada perbedaan aspek psikososial atau perasaan dari laki-laki dan perempuan kan berbeda. Contoh paling real. Secara umum, kita kaum laki-laki ya, untuk merespon sesuatu ya yang sifatnya dari luar ya. Itu biasanya kita kaum laki-laki lebih banyak memakai pertimbangan rasio, logika. Di situ kelebihan laki-laki. Sedangkan kaum wanita secara umum ini lebih banyak merespon sesuatu yang dari luar itu dengan pertimbangan perasaan. Itu perbedaan yang paling signifikan ya tentang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai guru kita harus paham juga ini. Ya. Harus paham juga kita dengan adanya perbedaan gender ini.
Yang artinya kita tidak boleh selalu memakai rasio kita menjadi parameter di dalam menjelaskan sesuatu kepada anak murid kita. Tapi juga harus ikut serta-merta ya, kita memakai perasaan kita. Maka contohnya saya katakan dalam hal pendisiplinan ya. Ya. Siswa atau anak didik kita. Kita perlu melihat tidak lagi harus dengan pakai kekerasan di zaman ini. Udah nggak cocok. Tapi lebih baik kita memakai pola pendisiplinan yang sifatnya konstruktif, membangun. Ya. Dengan cara apa? Ya kita suruh aja anak itu, saya katakan minggu yang lalu, membuat makalah, tapi dengan pakai tulis tangan, lalu kita kasih halamannya, taruhlah 20 atau 50. Kan udah jelas tuh. Kita aman dari urusan polisi, kan gitu. Dan anak itu, karena dia alami betapa capeknya untuk nulis tangan 100 halaman, 50 halaman, kan gitu ya. Kapok tuh anak tuh. Di sisi yang lain, dia dapat ilmu, dia dapat wawasan, dia dapat pengetahuan dari apa yang dia tulis. Ada perbedaan kepribadian. Ini menyangkut pola perilaku. Dan cara berpikir setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, dan cara berpikir ini akan menentukan bagaimana setiap orang itu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini saya singgung tadi di sesi pertama. Ada orang, ya, secara kemampuan otak hebat anaknya, tapi kemampuan sosialnya buruk sekali. Karena orangnya kuper, kurang pergaulan. Nah, ini saya menemukan tipe-tipe yang begitu, Bapak. Ya. Dan kalau kita punya anak atau anak didik yang punya tipe begitu, harus kita harus bantu, kita harus tolong. Karena kalau itu dipertahankan, sebenarnya itu menjadi masalah. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ada seseorang, dia S1, dia master ya. Dia master dalam bidang teknologi. Ya. Sayang, anak ini sangat minim dan bahkan sangat rendah di dalam bersosialisasi dengan orang. Sehingga orang ini hampir-hampir depresi. Karena sudah hampir 1 tahun dia nggak dapat bekerja. Informasi terakhir saya dengar, anak ini nyaris berpikir untuk bunuh diri. Nah, ini harus kita waspadai. Ya, Bapak Ibu. Jadi seorang guru, tugas kita juga harus sampai kepada hal. Nah, area atau wilayah perbedaan individu, Bapak Ibu, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, karena kita akan jadi tahu cara mengajar siswa itu dengan tipe dan cara mengajar yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, cara mengajar siswa dengan tipe visual ini sekarang. Biasanya anak didik kita yang memiliki pola cara belajar tipe visual ini akan mudah memahami dan menyerap pelajaran itu atau informasi itu melalui indera penglihatan, berarti kontak mata. Cara mengajar yang paling efektif dan produktif untuk tipe anak seperti ini, kita sebagai pengajar harus memaksimalkan potensi belajar anak dengan cara bagaimana? Satu, posisi tempat duduk harus di bangku yang paling depan. Karena kenapa? Kekuatan dia memahami, menyerap pelajaran kan dengan melihat kan. Makanya kita fasilitasi dia dengan duduk di bangku paling depan. Supaya dia dapat langsung melihat apa yang kita tuliskan, apa yang kita jelaskan, atau apa yang kita gambarkan. Nah, jadi kita jadi tahu nih, tipe anak-anak kita itu di setiap kelas itu kan beda-beda. Yang kedua, perbanyak diagram atau peta
atau ya peta konsep dalam menjelaskan sebuah teori atau dalam menjelaskan sebuah materi. Banyak gambar, banyak diagram. Maka jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya berusaha mengkolaborasikan di dalam slide-slide kita ini ada gambar. Tujuan saya apa? Karena saya lihat pasti di antara Bapak Ibu ada tipe orang yang senang belajar dengan visual. Itu maksud saya. Kenapa saya fasilitasi dengan adanya gambar-gambar tadi. Atau kita memutarkan film dan mengajak siswa mencatat poin-poin penting dari film yang mereka tonton. Ini efektif mengajar tipe anak yang belajar secara visual. Ya. Atau bisa dengan cara yang lain. Pakai ilustrasi atau sketsa atau gambar atau perumpamaan yang dekat dengan hidup mereka. Nah, kalau kita mengacu kepada pola cara Yesus mengajar, ini dipakai juga oleh Yesus. Buktinya apa? Tuhan Yesus seringkali memakai ilustrasi atau perumpamaan di dalam Alkitab. Contohnya, dia memakai istilah perumpamaan tentang pohon ara. Dia juga memakai perumpamaan tentang menanam, menabur, dan menuai. Dia juga memakai perumpamaan tentang biji sesawi yang menggambarkan tentang iman. Nah, pola ini dipakai Yesus kok. Maka kita sebagai guru anak Tuhan pula, harus juga memakai pola-pola. Yang kedua, cara belajar yang kedua Bapak Ibu, itu cara belajar siswa dengan tipe auditori. Ini lebih anak siswa yang memiliki pola tipe auditori ini lebih mudah memahami, menyerap, menangkap pengajaran itu dari gurunya, ya, melalui indera pendengaran. Jadi kekuatannya di indera pendengaran, bukan di penglihatan. Cara yang paling efektif mengajar tipe anak yang seperti ini, Bapak Ibu, maksimalkan penggunaan audio atau musik dan radio. Karena kekuatannya di sini. Maka biasanya untuk tipe yang begini, anaknya senang merekam sendiri dia, diam-diam. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Supaya nanti bisa dia ulangi lagi. Maka saya katakan tadi, kita sekarang juga sedang memaksimalkan ya supaya setiap materi pengajaran itu kita rekam. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan ini ulang kembali. Entah sambil kerja pakai headset gitu ya, atau juga sedang melakukan atau sedang berkendaraan kan gitu. Bisa dengar ulang lagi. Ya. Saat belajar untuk tipe anak ini, tipe auditorial lebih mengedepankan pendengar. Saat belajar biarkan mereka membaca dengan nyaring atau dengan suara yang keras. Karena kekuatannya di pendengaran. Ya, sering buat atau ajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, sering buat dan ajukan pertanyaan kepada mereka. Atau berikan mereka kesempatan untuk bertanya. Ya. Gunakan rekaman untuk membantu mereka mendengarkan kembali apa yang sudah kita ajarkan. Bimbing mereka dalam menjelaskan dan mendeskripsikan, menjelaskan dengan kata-kata. Artinya apa? Kita minta supaya orang-orang yang kita ajar itu mengulangi kembali penjelasan kita dengan memakai bahasa mereka sendiri. Biarkan mereka mencatat hal yang mereka pahami tentang mata pelajaran yang diajarkan. Untuk itulah kadang-kadang kan anak-anak itu kita ingatkan lagi supaya nanti sampai di rumah catat pelajarannya ya. Nanti di rumah catat ulang lagi. Karena waktu proses mencatat kembali lagi, itu akan mengingatkan dia kembali. Dan yang ketujuh, strategi mengajar untuk tipe pola anak auditori ini dikatakan di sini adalah belajar dalam kelompok diskusi. Berikan dia ruang dan kesempatan untuk belajar di dalam kelompok-kelompok. Jadi kita bagi anak-anak itu di dalam kelompok belajar satu dengan yang lain. Itu berguna sekali untuk merangsang kemampuan belajar tipe auditori, yaitu lebih mengedepankan telinga. Tipe yang ketiga, tipe kinestetik. Ini adalah tipe siswa di mana dia mudah memahami, menyerap, memperoleh informasi daripada guru itu melalui gerakan fisik.
Maka cara yang paling relevan yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai pengajar, untuk tipe yang seperti ini, entah dia anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa ya, kita perlu memaksimalkan potensi belajar mereka dengan cara bagaimana? Belajar melalui praktek lapangan. Untuk itulah perlu ada belajar praktek lapangan itu dengan kita membawa anak-anak didik itu turun ke lapangan. Apakah itu ke kebun binatang? Kan gitu ya. Atau ke tempat-tempat bersejarah semacam museum dan lain sebagainya. Yang berikutnya melakukan pertunjukan. Contoh, membuat drama singkat. Membuat drama singkat. Itu juga akan memicu ya dan mendorong pola cara belajar anak tipe ini, Bapak. Dan yang ketiga, ya, membuat figuran, model atau contoh-contoh yang real. Ya, membuat figuran atau model atau contoh-contoh yang real. Ya, yang bisa langsung dilihat, yang bisa langsung digerakkan oleh mereka. Dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan praktikum di laboratorium. Karena kan dia tipe anak yakin mudah memahami sesuatu kalau diuji cobakan langsung. Itu kira-kira. Maka untuk itulah kenapa begitu penting untuk pelajaran-pelajaran tertentu ada namanya kegiatan praktikum. Ya, atau laboratorium. Nah, seringkali pertanyaan begini, Pak Tony, kalau kita misalkan mengajar mata pelajaran agama, kan gitu ya. Dapatkah kita mempraktikumkan itu? Dapat. Cara gimana Pak Tony? Ya, bisa kita praktikumkan itu. Tapi tidak sama cara mempraktikumkannya seperti di laboratorium. Ya, seperti pelajaran-pelajaran fisika dan kimia. Beda lah tekniknya. Teknik yang saya pakai ya, biasanya ya di kampus-kampus umum itu Bapak Ibu, waktu saya ngajar mata kuliah agama, saya bagi dua. Saya bilang begini, pertemuan tatap muka dengan saya itu hanya nilainya 50%. Tetapi 50% ada yang namanya kegiatan praktikum. Kegiatan real. Dan itu sifatnya konkret harus mereka ikuti. Apa contohnya? Satu, saya suruh mereka untuk berpraktikum di persekutuan mereka atau PMK mereka. Dengan cara apa? Wajib ikut ibadah di PMK mereka. Wajib ikut mentoring di PMK mereka. Wajib menjadi panitia kegiatan pasca mata retreat. Itu praktikumnya. Itu yang saya lakukan. Karena saya mau menjawab kebutuhan anak yang lebih senang mempelajari sesuatu itu dengan tipe kinestetik. Masih ada mereka katakan, Pak Tony, kok beda ya? Cara Pak Tony ngajar kita mata kuliah agama dengan dosen di tempat lainnya beda lah, saya bilang. Mereka bilang, kalau saya dulu, guru saya dari SD, dari TK, SD, SMP sampai SMA hanya disuruh menghafal isi Alkitab katanya. Saya bilang, itu kan guru tempo dulu. Makanya saya bilang, orang Kristen itu hanya jago hafal, tapi minus dalam praktik lapangan saya. Maka mata kuliah agama di perguruan tinggi harusnya tidak lagi mengulangi kesalahan, mengulangi pola yang sudah dilakukan oleh guru di waktu TK, SD, sampai SMA. Udah nggak relevan. Apalagi mata pelajaran agama itu gerbong terakhirnya hanya pada waktu mereka di mahasiswa. Semua praktek dong. Bahkan seringkali saya katakan, sesuai dengan kata Yakobus, iman dibuktikan dari perbuatan. Saya bilang begini, nilai agama itu tidak hanya saya ukur dari jawaban UAS tugasnya, tapi juga saya bilang dari karakternya, perilakunya, tindakannya, perbuatannya. Itu selalu saya katakan kepada mereka. Maka biasanya pertimbangan saya untuk memberikan nilai kepada mereka-mereka itu tidak hanya, bahkan nilai UAS mereka itu saya hanya hargai 15%. UTS-nya cuma 15%.
Jadi saya lebih banyak memberikan bobot penilaian itu terhadap perubahan perilaku. Dan memang saya lihat setelah mereka lulus mata kuliah itu terjadi perubahan yang luar biasa. Sebagai bukti konkret, ya, bahwa pengajaran itu tidak hanya bersifat konsepsional, tapi juga harus membawa perubahan dalam totalitas diri. Cara yang lain di dalam merangsang proses pembelajaran anak tipe kinestetik ini, perbanyak simulasi atau lokakarya. Pokoknya yang berhubungan dengan praktek. Tuhan memberkati. Saya berharap dengan tipe-tipe tadi Bapak Ibu, akhirnya kita jadi tahu. Ya, saya harus pakai metode apa, pola apa, strategi apa, cara apa untuk anak didik saya yang begini. Sama juga, waktu kita di dalam mengajar orang dewasa, melayani orang dewasa nih, di gereja dan pelayanan, sama juga polanya. Kita bisa mengambil model dan tipe-tipe tadi, supaya kita efektif. Maka dalam hal Bapak Ibu berkhotbah, kolaborasikanlah. Ya, tipe-tipe cara. Keempat tipe tadi Bapak Ibu ya, waktu kita berkhotbah dan mengajar. Atau di dalam mempresentasikan sesuatu kepada karyawan kita ya. Kolaborasikanlah tipe-tipe tadi. Karena karyawan kita itu pasti mereka memiliki perbedaan tipe itu. Ya. Ini bisa kita implementasikan di dalam semua bagian atau semua aspek dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan di sesi yang kedua ini. Tuhan memberkati kita semuanya.